ketika dunia menghijab mata hati. Sahabat Jalan Islam Official yang dirahmati Allah. Di bab sebelumnya, kita telah menyelami sebuah rahasia besar, bahwa tanda ketergantungan hati kita pada amal adalah hilangnya harapan saat kita tergelincir dalam kesalahan. Kita belajar bahwa amal adalah karunia, bukan alat tawar-menawar. Kita mulai menyadari bahwa ada tingkatan hati yang lebih tinggi, yaitu hati yang sepenuhnya bersandar pada anugerah Allah, bukan pada hitungan amal. Namun, pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, mengapa begitu sulit bagi kita untuk mencapai tingkatan itu? Mengapa seringkali kita merasa terhalang dan terasing darinya, padahal kita sudah berusaha begitu keras? Jawabannya tersembunyi di dalam kata yang sering kita dengar, hijab. Hijab bukanlah hanya kain penutup aurat yang kita kenakan, melainkan sebuah tirai. Sebuah tabir yang memisahkan hati kita dari kedekatan hakiki dengan Sang Pencipta. Dan hijab itu seringkali terbuat dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, yang paling kita cintai, yang paling kita kejar, yaitu dunia. Imam Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa dunia bukanlah musuh dalam wujud harta benda, jabatan, atau keluarga. Itu semua adalah karunia. Musuh yang sebenarnya adalah cara pandang kita terhadapnya. Ketika kita melihat dunia sebagai tujuan akhir, sebagai sumber kebahagiaan sejati, sebagai tempat di mana kita bisa merasa aman dan puas, saat itulah dunia menjadi hijab. Kita menjadi budak dari apa yang kita miliki, bukan tuan dari jiwa kita sendiri. Harta yang seharusnya menjadi sarana untuk berbuat baik, justru menjadi sumber keserakahan yang membutakan. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah untuk menolong sesama, justru menjadi tangga kesombongan yang menjauhkan kita dari kerendahan hati. Mari kita selami lebih dalam. Hijab tidak hanya berbentuk materi. Ia bisa juga berbentuk non-materi, bahkan yang kita anggap sebagai kebaikan. Contohnya adalah hijab amal. Kita merasa sangat bangga dengan ibadah kita merasa telah berbuat banyak. Kita melihat diri kita sudah pantas mendapatkan surga, sudah pantas disebut saleh. Rasa bangga inilah yang menjadi tabir, karena ia mengalihkan pandangan kita dari Allah kepada diri kita sendiri. Kita berhenti melihat Allah sebagai pemberi anugerah, dan mulai melihat diri kita sebagai pelaku yang hebat. Kita tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang kita rasakan saat itu bukanlah kebahagiaan karena kedekatan dengan Allah, melainkan kebahagiaan ego yang merasa puas dengan prestasinya. Lalu ada hijab ilmu. Ilmu adalah cahaya, tetapi ia bisa menjadi tirai jika kita menggunakannya untuk berdebat, menyalahkan, dan merasa lebih pintar dari orang lain. Kita sibuk dengan hafalan dalil dan teori, namun lupa untuk mengamalkan hikmahnya ke dalam hati. Ilmu yang seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah, justru membuat kita merasa jauh dari orang lain, bahkan dari Allah itu sendiri. Kita menjadi seperti lilin yang menerangi orang lain tetapi melelehkan dirinya sendiri. Jadi, dunia ini bisa menghijab hati kita dalam dua cara yang sangat berbahaya. Pertama, melalui keterikatan pada hawa nafsu. Kita merasa tenang ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan panik ketika kehilangannya. Hati kita bagaikan kapal yang terombang-ambing oleh ombak keinginan. Kita tidak sadar bahwa ketenangan sejati tidak terletak pada apa yang kita dapatkan atau kita miliki, melainkan pada penerimaan terhadap takdir Allah. Cara kedua, yang lebih halus dan mematikan, adalah melalui pandangan kita terhadap sebab akibat. Kita berpikir bahwa segala sesuatu terjadi karena usaha kita, karena keahlian kita, karena rencana kita. Padahal, semua itu hanyalah sebab, sedangkan yang menggerakkan dan menentukan hasilnya hanyalah Allah semata. Ketika kita gagal dalam suatu usaha, kita merasa putus asa. Mengapa? Karena kita bersandar pada usaha itu, bukan pada sang penggerak usaha. Ini adalah bentuk lain dari hijab yang mencegah kita melihat bahwa setiap detik dalam hidup kita adalah anugerah langsung dari Allah. Hati kita menjadi terhijab dari pandangan bahwa Allah lah yang bekerja di balik setiap peristiwa. Dalam kitabnya, Imam Ibnu Athaillah menyebutkan sebuah kondisi hati yang terhijab dari hakikat ini. Hati yang tertipu oleh kesan, Adam, terhadap alam. Adam, di sini bermakna, tidak ada, atau ketiadaan. Maksudnya, pandangan hati kita tertipu seolah alam ini berdiri sendiri, berkuasa, dan memiliki keberadaannya sendiri, padahal ia pada hakikatnya tidak memiliki daya dan kekuatan tanpa izin Allah. Ia adalah kosong, jika tidak ada kehadiran Allah di dalamnya. Namun, ketika hijab ini mulai terangkat, pandangan hati akan berubah total. Seseorang dapat melihat ciptaan Tuhan dalam keadaannya yang asli. Ia tidak lagi tertipu oleh kesan, Adam, terhadap alam. Apabila kesan,
Adam telah terhapus dari pandangan, dapatlah dia melihat bahwa Allah SWT meliputi sekalian kejadiannya. Kemanapun dihalakan pandangan, disitulah wajah Allah SWT. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya, lagi maha mengetahui. Orang ini melihat ketuhanan Allah dalam segala perkara. Pandangan ini membuat hatinya terobat dan dia merasakan kedamaian sekalipun tidak melihat zat Allah yang maha sempurna. Alam semesta ini menjadi Kitabul Mubin, atau kitab yang nyata baginya untuk berhubung dengan Allah. Ia menjadi cermin yang memanjangkan bayangan Tuhan kepada hatinya. Dia tidak lagi bertanya-tanya, di mana Allah? Karena dia tahu dia tidak pernah berpisah darinya, dan tidak pernah berpisah dari segala kejadiannya yang lain. Makam ini adalah makam keteguhan, yang disebut sebagai makam ser, rahasia hati. Dan makam ser inilah yang memperoleh salat daim atau sembahyang yang berkekalan, karena ser tidak pernah berhenti dan tidak pernah berpaling dari menghadap Allah. Makam ini hanya disediakan kepada hamba pilihan yang telah membuang segala kepentingan diri sendiri, ridho dengan Allah, dan menjual dirinya kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang telah terlepas dari kekacauan kalbu yang dihadapi oleh ahli ibadat dan ahli zuhud yang masih terhijab. Sahabat, perjalanan membersihkan hati dari hijab-hijab ini adalah sebuah jihad yang tiada henti. Ia membutuhkan kesadaran, keikhlasan, dan keberanian untuk mengakui bahwa kita hanyalah hamba yang sangat lemah. Kita harus belajar melihat setiap rezeki yang datang, setiap kebaikan yang bisa kita lakukan, dan setiap kenikmatan yang kita rasakan, sebagai tanda cinta langsung darinya, bukan hasil dari jerih payah kita semata. Melepaskan hijab-hijab ini adalah kunci untuk memasuki makam al-arifin, yaitu mereka yang telah mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Hati mereka tenang karena mereka tidak lagi sibuk dengan milikku atau amalanku. Mereka hanya melihat satu hal, anugerah Allah yang tak pernah berhenti mengalir. Bagi mereka, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kesombongan. Hanya ada ketenangan dan rasa syukur yang abadi. Apakah Anda siap memulai perjalanan membersihkan hati ini bersama kami? Apakah Anda ingin belajar bagaimana melepaskan keterikatan pada dunia agar hati Anda bisa melihat keagungannya tanpa hijab? Jangan lewatkan bab-bab selanjutnya dari serial ini, di mana kita akan terus mengupas mutiara-mutiara hikmah dari kitab Syarah Al-Hikam. Jika Anda tidak ingin ketinggalan setiap episode yang bisa menjadi oase bagi hati Anda, pastikan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya sekarang juga. Mari kita bersama-sama berjalan di jalannya.